Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kerja kami tentang DHF, Dengue Hemorrhagic Fever. Kelompok kami terdiri dari Satria Prayoga, Elia Warsenia, Regita Maslahatun Inayah, dan Stefani Kristiana. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DPD. DPD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DPD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan shock yang berujung kematian. Patofisiologi: peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke dalam ruang ekstravaskuler sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah. Pada kasus berat, volume plasma menurun lebih dari 20%. Hal ini didukung penemuan postmortem meliputi efusi pleumora, hemokonsentrasi, dan hipoproteinemi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penularan virus dengue yaitu manusia, virus, dan faktor perantara berupa nyamuk. Nyamuk Aedes yang sudah terjangkit virus dengue akan menularkan virus tersebut pada manusia melalui gigitannya. Jenis nyamuk Aedes ada 2, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini memiliki ciri-ciri yaitu berikut ciri-ciri nyamuk Aedes. 1. Nyamuk memiliki garis-garis putih pada sayap dan tubuhnya. 2. Nyamuk terbang dengan jarak sekitar 100 meter. 3. Nyamuk betina banyak menggigit karena nyamuk bergerak sebelum kenyang. Yang keempat, nyamuk dapat bertahan hidup dengan kondisi panas dan lembab. Nyamuk Aedes juga memiliki tempat perkembangbiakan, yakni di tempat tinggal manusia. Nyamuk ini berkembang biak di tempat penampungan air seperti bak mandi, di drim, tempayan, dan barang-barang yang memungkinkan ada air yang tergenang seperti kaleng bekas, tempurung kelapa, dan lain-lain yang dibuang sembarangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Stefani Kristiana. Silakan, Mbak. Penata laksanaan DPD pada dasarnya ditentukan oleh derajat keparahannya, di mana prinsipnya merupakan pengobatan suportif simptomatis, yaitu dengan terapi cairan dan antipiretik, atau disebut juga penurun panas. Pemberian jenis cairan berupa kristaloid berjenis ringer laktat atau asetat. Kunci keberhasilan dalam proses penanganan terletak pada kemampuan mengatasi masa peralihan dari fase demam ke fase shock, atau disebut juga dengan time of fever differentiation dengan baik. Cara penularan: masa inkubasi ekstrinsik atau di dalam tubuh nyamuk berlangsung sekitar 8-10 hari. Nyamuk Aedes yang telah terinfeksi virus dengue akan menularkan virus tersebut melalui gigitannya pada manusia. Dalam tubuh manusia atau inkubasi intrinsik, virus memerlukan waktu antara 3-14 hari sebelum gejala muncul. Gejala klinis rata-rata muncul pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-7. Manifestasi klinis: gejala ditandai dengan demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari. Pendarahan diatesis seperti uji tourniquet positif, trombositopenia dengan jumlah trombosit kurang lebih 100 kali 109 per liter, dan kebocoran plasma akibat peningkatan permeabilitas pembuluh. Timbul bintik merah di kulit, lemah, letih, lesu, hilang nafsu makan, pusing, mual, dan muntah. Tetapi gejala ini berbeda pada setiap orang. Untuk cara pencegahan dibagi menjadi 3, ada pencegahan pada lingkungan, biologi, dan kimiawi. Yang pertama pada lingkungan yaitu
Menutup dengan rapat tempat penampungan air. Yang kedua, mengganti atau menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali. Yang ketiga, menguras bak mandi atau penampungan air sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Lalu yang terakhir, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas di sekitar rumah. Yang kedua ada biologi. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik seperti ikan ado atau ikan cupang dan bakteri BT-14. Yang terakhir ada kimiawi. Pengasapan atau fogging dengan menggunakan malathion dan fension berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Lalu ada memberikan bubuk abate atau tempos pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong, vas bunga, kolam, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kalimat atau penuturan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.